إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kita bisa melaksanakan ibadah dan bisa menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kita pertemuan yang lalu menyelesaikan hadis apa? Hadis siapa kemarin? Hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Hadis keberapa? 72. Sekarang sifat salat ya. Masuk sifat salat sekarang? Naam. Babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai kita membahas tentang masalah babul imamah. Bab tentang hukum seputar imam dan salat berjamaah. Kita masuk pada babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang sifat dan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ini penulis rahimahullah membawakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir, apabila beliau telah bertakbir, dan takbir di sini adalah takbiratul ihram. Sakata hunayha, maka beliau akan terdiam sejenak. Qabla an yaqra, sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ra'aitu sukutaka baina at-takbirati wal qira'ah ma taqul? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan memiliki semangat terhadap ilmu, maka beliau pun bertanya, ya Rasulullah, aku lihat engkau ketika selesai takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, maka engkau terdiam sejenak. Ma taqul, apa yang engkau baca ya Rasulullah? Qala aqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada saat aku terdiam itu, aku membaca doa yang dikenal doa apa? Doa istiftah, doa pembuka.
pembuka setelah takbiratul ihram untuk memulai bacaan di dalam salat. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara barat dan timur. Ada yang tahu jaraknya barat timur? Nah, tahu jaraknya, saking jauhnya. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa sebagaimana Allah menjauhkan antara barat dan timur. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau sebagaimana pakaian itu dibersihkan ya dari kotoran. Jadi minta disucikan, dibersihkan. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, bersihkan, basuh, cucikan aku dari dosa-dosa ya dengan apa? Bithalj, salju, wal ma dengan air, wal barad dengan embun. Ini doa tidak cukup hanya minta agar dijauhkan dari dosa sebagian barat dan timur, lebih daripada itu. Jadi ini yang disebut dengan doa istiftah, dan inilah yang dibaca pertama kali setelah takbiratul ihram. Maka diamnya Nabi Hunayhah sejenak saja itu adalah membaca doa istiftah ini. Syekh Abdullah beliau menyebutkan fihi masail. Pada hadis ini ada beberapa masalah faidah. Al-ula, yang pertama kata beliau, istihbabu du'a il-istiftah fi shalah. Wa hadha ad-du'a wa bi hadha ad-du'a wa bi ghairihi min al-warid. Anjuran, dorongan untuk membaca doa istiftah di dalam salat. Baik dengan doa ini, bi hadha ad-du'a, baik dengan doa yang dibaca ini atau dengan doa-doa yang lainnya yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang lain. Karena doa istiftah itu banyak sekali ya sighahnya, banyak sekali lafadznya, dan silakan boleh dipilih, tetapi tidak boleh dijamak. Kata Ibnu Taimiyah, tidak boleh dijamak. Kalau dijamak ya maka ini bid'ah. Karena Nabi tidak pernah menjamak, tapi Nabi memilih, kadang pakai ini, kadang pakai lafadz yang lain, pakai sighah yang lain, tapi tidak dijamak. Ya, sampai Ibnu Taimiyah nanti kita sebutkan, Ibnu Taimiyah mengatakan kalau dijamak maka itu menjadi bid'ah. Karena tidak ada contoh Nabi SAW. Meskipun kita inginkan apa? Kebaikan dalam doa tersebut, tapi bukan saatnya untuk menjamak saat itu. Maka ini adalah doa yang disyariatkan, yang disunahkan menurut para jumhur ulama, mayoritas para ulama. Ats-tsaniyah, faidah yang kedua, masalah yang kedua dari hadis ini, anna mautina al-istiftah ba'da takbiratil ihram wa qabla qira'atil Fatihah fi ar-rak'atil ula faqat min kulli salatin. Kata Syekh bahwa kapan doa istiftah itu dibaca? Ai ba'da takbiratil ihram. Waktu tempat membaca doa istiftah itu adalah setelah takbiratil ihram. Wa qabla qira'atil Fatihah al-ula, sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama faqat saja. Min kulli salah. Artinya apa? Setiap salat kita membaca, setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Tapi kapan bacanya? Pada saat sebelum baca Al-Fatihah di rakaat yang pertama saja. Tayyib, kita salat tarawih. Salat tarawih. Apa setiap selesai takbiratul ihram, tayyib, kita membaca al-istiftah? Apa tidak? Dianjurkan apa tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan. Karena sudah cukup di awal rakaat pada saat kita memulai salat tarawih tersebut. Ini termasuk yang difatwakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Ya, tapi kalau baca ya boleh, tidak ada masalah. Kalau dia menganggap bahwa setiap dua rakaat itu adalah salat sudah berhenti mustaqil. Ya, sudah berbeda lagi. Tapi kalau dia mencukupkan di awal saja, maka itu sudah cukup. Ini sama halnya ketika seorang di awal membaca ya Al-Fatihah, dia mulai dengan isti'adzah, ta'awud. Pada saat rakaat kedua mau membaca Al-Fatihah, apakah dia juga ta'awud atau tidak? Mayoritas ulama tidak, karena sudah diawali dengan apa?
di rakaat pertama. Tapi bagi yang berpendapat bahwa berpindahnya gerakan-gerakan sholat sampai dengan sujud, sampai dengan bangkit lagi ke rakaat kedua, maka itu dianjurkan untuk apa? Memulai dengan ta'awud lagi sebagaimana di rakaat yang pertama. Karena sudah banyak gerakan dan banyak apa? Bacaan-bacaan di luar Al-Quran tadi, di luar ayat. Ini bagi yang berpendapat dianjurkan untuk berulang kali isti'adzahnya. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan ats-tsalitsah, yang ketiga, an yusirra bihi walau kanatis salatu jariyatan. Hendaknya doa istiftah itu dibaca sir, ya, tidak dikeraskan, meskipun dalam salat jahriyah sekalipun. Salat maghrib jahriyah, isya jahriyah, subuh jahriyah, tapi doa istiftahnya adalah sir, tidak dikeraskan suaranya. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan di antara sighah, lafaz-lafaz istiftah itu sangat banyak sekali. Ada lebih dari 6 lafaz di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah tadi, Allahumma ba'id baini. Kemudian di antaranya apa? Naam. Di antaranya seperti yang kita baca, subhanaka Allahumma tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Atau alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Banyak sekali lafaz-lafaz. Allahu akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dia pilih. Dan itu dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Abi Dawud, dalam riwayat Muslim dan lain sebagainya. Kalau kita pakai satu saja, boleh. Seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir, itu juga dibolehkan. Kemudian di antara faedah lagi bahwa doa istiftah ini tidak dikhususkan hanya untuk imam. Tidak dikhususkan untuk imam ketika kita makmum. Tetapi apa? Umum. Baik itu imam, baik itu makmum, atau salat munfarid. Salat apa? Munfarid. Kemudian dalam doa ini tadi Nabi membaca, kata Syekh, dikatakan bahwa dalam doa tersebut menunjukkan anna Nabi SAW yukhti' walakinna dhunub la tabqa alaih. Dalam doa tersebut menunjukkan bahwa Nabi pernah berbuat salah, tetapi adz-dzunub la tabqa alaih, tetapi kesalahan Nabi tidak dihitung sebagai dosa, sehingga tidak ada dosa bagi Nabi. Makanya disebut apa? Ma'sum. Tapi Nabi punya salah, dalam artian pernah melakukan kesalahan, pernah tidak? Pernah, sampai ditegur oleh apa? Oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kan disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhti walakinna adz-dzunub la tabqa alaih. Kenapa? Li'annahu ma'sum. Karena Nabi ma'sum. Ma'sum terbebas dari apa? Dosa, bukan terbebas dari salah. Ya, ma'sum itu terbebas dari dosa, bukan terbebas dari salah. Nah, kalau Nabi melakukan salah, maghfurun lah, Allah ampunkan dosanya. Sehingga Nabi terbebas dari dosa. Beda dengan kita. Kita buat salah, berdosa kita. Nabi tidak. Ya. Dan di antara Allah menegur Nabi, ya, contoh dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Tabtaghi mardata azwajik? Wahai Nabi, kata Allah dalam surat Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Sesuatu yang sudah dihalalkan Allah, kenapa engkau haramkan untuk dirimu? Tabtaghi mardata azwajik? Apakah engkau ingin mendapatkan keridhaan istri-istrimu? Tegur oleh Allah. Atau dalam ayat yang lain, abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Ini teguran dari Allah, tapi tidak dianggap sebagai dosa. Makanya dalam doa tadi Nabi berdoa, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku dari dosa-dosa. Sehingga Nabi maksum dari dosa. Ya. Taib. Apakah Nabi SAW
ada salahnya dalam menyampaikan wahyu dan risalah? Abadan. Tidak. Tidak ada. Ya. Yang disebutkan. Walakin la syakka anna hunaka min adh-dhunub ma usima an-nabiy sallam min al-wuqu' fiha. Dan ada kesalahan dan dosa yang Nabi itu terbebas darinya. Tidak mungkin Nabi melakukan. Seperti apa? Al-kadhib wal khiyanah. Perbuatan dusta, khianat. Tidak mungkin Nabi. Maksum Nabi dari perbuatan-perbuatan tersebut. Terjaga. Terjaga. Kemudian. Maka alaihi Abu Hurairah bin bahthin an anil ilmi wa hirsin alaih. Hadis ini menunjukkan semangat Abi Hurairah di dalam mencari ilmu dan bertanya tentang ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal yang sholat di belakang Nabi kan banyak. Tapi yang bertanya Abu Hurairah, menunjukkan semangatnya Abu Hurairah di dalam apa? Dalam mencari ilmu dan mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ati bi alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka' lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة يفرش رجله وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. Hadis selanjutnya yaitu al-hadis ats-tsamanun, hadis yang ke-80. Ya benar ke-80, ats-tsamanun. Hadis Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-shalah bitakbir wal qiraah. Adalah Rasulullah membuka salat, memulai salat itu dengan takbir dan membaca. Apa yang pertama dibaca oleh Nabi? Ini bedanya apa dengan yang tadi? Ini yang dibaca dengan jahriyah. Paham maksudnya? Rasulullah memulai salatnya dengan takbir, takbiratul ihram. Dan membaca. Membaca ini berarti apa? Jahriyah, yang didengar. Sehingga bisa diriwayatkan. Adapun yang tadi enggak didengar. Sehingga harus bertanya dulu. Ya Rasulullah, apa yang kau baca pada saat kau diam? Nah, yang dibaca dengan jahriyah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Aisyah. Nabi memulai bacaan jahriyahnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak terdengar basmalahnya, tidak pula terdengar isti'adzahnya, ya, tidak terdengar ta'awudnya, tidak terdengar basmalahnya. Tetapi memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Nabi kalau ruku tidak mengangkat kepalanya, tidak pula terlalu apa? Tidak dangak, tidak nunduk. Bagaimana bisa sejajar ketika seorang dia ruku, yang dia lihat adalah maudhi' sujud, tempat dia sujud, meletakkan jabahnya. Kalau dia melihat ke tempat dia sujud, meletakkan jabahnya, apa jabah ini? Jidatnya, maka dia akan lurus kepalanya. Tapi kalau dia melihat kakinya, apalagi lihat apanya? Lihat dengkulnya, ya, atau lihat ke depannya, bisa. Ya. Qala walakin baina dzalik. Tapi Nabi apa? Naam, antara ke atas antara ke bawah. Jadi rata. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Dan apabila Nabi mengangkat kepala dari ruku', ya, artinya apa di sini? I'tidal.
Bangkit i'tidal dari ruku'. Lam yasjud hatta yastawiya qa'imah. Nabi tidak buru-buru apa? Sujud sampai benar-benar tegak berdiri lurus. Tidak buru-buru langsung sujud, tapi dia tegak berdiri lurus. Taib. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idah. Begitu juga ketika Nabi mengangkat kepala dari sujud, berarti duduk di antara dua sujud. Nabi tidak buru-buru sujud lagi sampai apa? Yastawiya qa'idah, lurus duduknya. Ya, sebagian orang baru mengangkat kepala langsung sujud lagi. Tidak. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan Nabi SAW apabila salat itu ada 2 tahiyat, setiap 2 rakaat maka ada at-tahiyyat. Ya. Dan membaca at-tahiyyah. Wa kana yafrusu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Dan Nabi iftiras. Duduk iftiras. Berarti kaki kirinya didudukin, kaki kanannya apa? Tegak. Jadi kalau iftiras berarti kita duduk di mana? Di atas kaki kiri. Kalau tawarruk kita duduk di mana? Kita duduk di atas lantainya. Ya. Taib. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Wa yanha an yaftarisha ar-rajul dira'i iftirash sabu'. Nabi melarang duduk uqbati syaitan. Seperti duduknya syaitan. Uqbatu syaitan. Ini yang disebut dengan duduk ik'a. Terlarang di dalam tahiyat. Adapun ik'a baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud, boleh ik'a. Sebagaimana terdapat dalam riwayat yang sahih. Tapi pada saat tahiyat awal atau tahiyat akhir, maka ik'a itu terlarang. Disebut Nabi seperti apa? Uqbati syaitan. Ik'a itu duduknya seperti gimana? Contohin. Coba contohin. Ik'a. Ik'a kita duduknya Kak, ditegakkan. Kakinya. Itu ik'a. Itu tidak boleh pada saat apa? Tahiyat awal atau tahiyat akhir. Adapun baina sajdatain maka dia boleh. Tapi kalau kita sedang sakit, ya nggak apa-apa. Karena ada apa? Udzur syar'i. Ya, ada udzur syar'i. Wa yanha an yaftarisha ar-rajul dhira'i iftirasas sabu'. Dan melarang. Ya, seorang ketika sujud itu seperti hewan. Apa ini namanya? Lengannya diletakkan di lantai. Biasanya hewan apa? Ini tidak boleh. Menyerupai hewan. Dilarang oleh Nabi SAW. Wa kana yakhtimus salata bitaslim. Dan Nabi menutup salatnya dengan salam. Ya, menutup salatnya dengan salam. Jadi dalam salat ada larangan-larangan tadi. Larangan-larangan di antaranya dalam hadis ini ada larangan duduk ik'a di antara atau di tahiyat al-awwal dan tahiyat al-akhir, dan termasuk sujudnya sujud hewan tadi, ya. Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dari faedah hadis ini, kata beliau, al-ula wujub hadhihi al-aqwal wal af'al al-madhkurah بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعده والسجود والجلوس بعده والتشهد بعد ركعتين والتسليم. Kata Syekh, yang pertama dari hadis ini ada kewajiban-kewajiban dalam salat. Baik itu kewajiban dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Ya, dalam bentuk ucapan seperti apa? Takbiratul ihram. Kemudian qiraatul Fatihah. Meskipun takbiratul ihram ya yang benar adalah termasuk rukun salat. Rukun salat. Baik. Kemudian qiraatul Fatihah, ini kewajiban dalam salat. Sebagian ulama katakan rukun salat. Enggak sah salat tanpa apa? Tanpa Al-Fatihah. Qal warruku' wal i'tidal ba'dah. Gerakan atau perbuatan dalam salat, gerakan seperti ruku' dan bangkit dari ruku'. Was sujud,
Begitu juga dengan sujud, kewajiban sujud, wal julusi ba'da. Ini adalah apa? Rukun-rukun salat. Wat tasyahud, ya. Duduk tasyahud setelah 2 rakaat dan salam. Ya, setelah 2 rakaat dan salam. Sehingga ulama membedakan antara rukun-rukun salat dengan apa? Dengan kewajiban-kewajiban dalam salat. Ada syarat-syarat salat. Syarat itu ada di luar sebelum kita masuk salat. Seperti syarat salat apa? Taharah, berarti di luar dong sebelum mulainya. Ya, dukhul waktu salat, masuknya waktu salat, masuk. Tapi rukun salat itu di dalam salat. Seperti apa? Takbiratul ihram. Kemudian berdiri, kemudian ruku, sujud dan sebagainya. Ada kewajiban. Kewajiban salat. Nah, di antaranya adalah seperti takbiratul intiqal. Jadi takbir ada 2, takbiratul ihram, memulai salat dengan takbiratul ihram, dan selebihnya adalah takbiratul intiqal. Intiqal berpindah. Dari kita berdiri, kemudian kita ruku, takbir. Takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Ya, takbir ucapan Allahu Akbar. Ketika mau pindah gerakan Allahu Akbar, maka ini menjadi kewajiban. Rukun salat, yang pertama, syarat salat tidak terpenuhi, batal salatnya. Rukun salat tidak dikerjakan, batal salatnya. Ya, kewajiban salat kalau disengaja ditinggalkan, batal salatnya. Kalau dia lupa, kemudian teringat, maka dia tutup dengan apa? Sujud sahwi. Tayyib. Dia ada sunnahnya, ada sunnah-sunnah salat, ada makruh, hal-hal yang dibenci dalam salat, ada hal yang membatalkan salat. Ya. Tayyib. Kemudian, ats-tsaniyah, yang kedua, Syekh mengatakan istihbabul israr bil basmalah. Anjuran untuk sir ketika membaca basmalah dari hadis ini. Wastiwa'i dhahri fir ruku', dan punggung itu bisa sejajar lurus, tidak berdiri, tidak ke bawah, tidak terlalu tinggi. Sehingga ketika seorang ruku' dia meletakkan apa ini? Kedua telapak tangannya di mana? Menggenggam lututnya. Jadi dia melebarkan, menggenggam, merenggangkan kedua tangannya tersebut ya di lutut, bukan di betis. Sebagian orang mau saking khusyuknya ya, taruh di betis tangannya. Jadi akhirnya nunduk ke bawah. Ya, tidak boleh. Dia harus di lutut, kemudian direnggangkan sehingga nanti akan sejajar punggungnya. Qal waftirashi rijlihil yusra wa nasbil yumna fil julus. Tadi duduk iftirash. Ya, duduk iftirash, kita duduk di atas kaki kiri kita, kemudian ditegakkan kaki kanan kita. Kemudian ats-tsalitsah, yang ketiga, karahatul julus ala aqibaihi au yansibuhuma wa yajlisu bainahuma. Perkara yang dibenci dan terlarang dalam salat adalah kita duduk di atas apa? Tumit ya, istilahnya tumit ya. Di atas tumit kita. Ya. Perkara yang terlarang dalam salat di antaranya adalah duduk di atas kedua tumit kita. Qala waftirashi dhira'aihi fis sujud. Dan tadi ya, kedua apa ini? Lengan kita diletakkan di atas lantai. Ini terlarang. Sebagian orang demikian, nggak tahu mungkin karena apa? Karena apa? Capek atau karena ngantuk sehingga diletakkan. Tidak demikian. Ini sebutkan para ulama adalah bentuk al-kasal, bentuk bukti bahwa ini adalah malas dalam sholatnya. Tapi dibolehkan ketika kita memang membutuhkan adalah tetap mengangkat dari apa namanya lantai, dan ini boleh menyentuh perut kita. Tayyib, boleh. Tapi kemudian kalau diletakkan di lantai keduanya maka ini yang terlarang. Itu kalau dibutuhkan tadi. Kemudian dalam hadis ini tadi bahwa bukti basmalah itu disirkan, tidak dijaharkan. Dan kita tidak dapatkan dalil yang sahih, sharih, ya, sahih, sharih. Hadisnya sahih dan jelas-jelas menunjukkan bahwa basmalah itu dijaharkan. Ya. Sehingga
sunnahnya adalah disirkan. Nah, apakah basmalah juga tetap dibaca? Naam dibaca, tapi sir. Tapi sir. Ya. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini fihi dzikrun lituma'nina fi shalah. Dalam hadis ini menunjukkan ada perkara yang wajib, yaitu apa? Tuma'ninah dalam sholat. Buktinya Nabi ketika bangkit dari i'tidal, Nabi tidak cepat langsung sujud, tapi tuma'ninah dulu. Tenang dulu sampai apa? Tegak. Nabi ketika bangkit dari sujud, duduk juga sama. Tuma'ninah, tenang dulu, tegak. Sehingga tuma'ninah itu disebutkan ada 2 derajat. Yang pertama, derajat tuma'ninah yang hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Apa itu? Ketika seorang bangkit, dia bisa tenang untuk membaca meskipun satu zikir. Ya, meskipun satu zikir. Atau ketika dia sujud, dia bisa membaca satu zikir dengan sempurna. Ketika dia ruku, dia membaca satu zikir dengan sempurna. Ini perkara tumakninah yang wajib. Yang kedua, tumakninah yang derajat hukumnya adalah mustahabbah, dianjurkan. Yaitu dia tenang dalam berdirinya atau rukuknya atau sujudnya sehingga dia bisa membaca lebih dari apa? Lebih dari satu zikir tersebut. Bahkan dia bisa membaca doa di dalam sujudnya. Ya. Karena sebagian orang, naam, baru sujud, dia bangkit, belum sempat dia membaca satu zikir. Kapan dia baca satu zikirnya? Ketika duduk. Kan enggak dapat. Kapan waktu dia baca subhan rabbiyal a'la? Harusnya dia apa? Sujud. Tapi pas kemudian dia cepat-cepat dia bangkit dan duduk, yang harusnya dia baca zikir yang lain, dia baru membaca subhan rabbiyal a'la. Ini tidak benar. Bahkan ini adalah termasuk pembatal sholat. Ini dalam hadis Abi Hurairah menunjukkan orang tersebut tidak tumakninah, bahkan tidak sempat membaca zikir di dalam sholatnya. Kemudian selanjutnya bahwa dalam hadis tadi fihi bayan sifatil jalsah fi shalah. Ada penjelasan tentang cara duduk di dalam sholat. Yang pertama adalah duduk iftirash dan yang kedua adalah at-tawarruk. Adapun iftirash ya disebutkan ketika tahiyat al-awwal, iftirash. Sebagian ulama menyebutkan dan ketika salat-salat 2 rakaat. Adapun tawarruk adalah pada na'am tahiyat ats-tsaniyah, yaitu seperti salat maghrib di tahiyat yang kedua, tasyahud yang kedua, atau pada salat 4 rakaat di tahiyat yang kedua. Kemudian disebutkan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW mengakhiri dan menutup salatnya bitaslim. Bitaslim. Dan ini dalam hadis Ali wa tahlilu wa taslim. Menghalalkan salat itu dengan taslim. Kalau tadi mengharamkan salat dengan takbir. Artinya ketika seorang sudah takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka haram dia lakukan di luar perbuatan salat. Tidak boleh dia ngobrol, tidak boleh dia main HP, tidak boleh dia lakukan. Karena dia apa? Sudah dia harus fokus dalam salatnya. Nah, di akhir wa tahlilu wa taslim. Menghalalkannya, bagaimana kita menjadi halal dibolehkan kembali adalah diakhiri dengan salam. Wasifatuhu, dan di antara riwayat-riwayat tentang salam boleh dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Kemudian selanjutnya hadis al-hadi wa-thamanun. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadhalik wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Para ulama katakan Abdullah bin Umar ini orang yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat ingin mencontoh mirip dengan Nabi dalam segala perbuatan.
Abdullah bin Umar bercerita bahwa Nabi SAW kana yarfa'u yadayhi. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Hadwa mankibai. Hadwa mankibai. Sejajar dengan apa ini? Pundaknya. Idza iftaftaha shalah. Kalau memulai salat. Berarti takbir apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Taib. Dalam riwayat yang lain, sejajar dengan apa? Ujung telinganya. Taib. Wa idza kabbara liruku'. Dan apabila Nabi bertakbir, kalimat kabbara itu adalah takbir dengan lisan. Allahu Akbar. Bukan apa? Bukan takbir di sini berarti mengangkat tangan, bukan. Tapi kabbara maksudnya takbir dengan lisan. Dan apabila Nabi bertakbir dengan lisannya liruku, untuk ruku, qal wa idza rafa'a ra'sahu min ruku, dan begitu juga ketika Nabi bertakbir untuk mengangkat kepalanya dari ruku, rafa'ahuma kadzalik, maka Nabi mengangkat kedua tangannya lagi. Berarti berapa kali mengangkat ini tadi? Pertama saat takbiratul ihram, kedua pada saat ruku, ketiga pada saat bangkit dari ruku. Wa qala, kemudian setelah bangkit dari ruku, Nabi membaca sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, pada saat bangkit dari ruku. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan Nabi tidak melakukan hal itu ketika sujud. Tidak melakukan apa? Takbir atau mengangkat tangan? Mengangkat tangan. Nabi tidak melakukan hal itu dalam sujud, maksudnya apa? Mengangkat tangan ketika turun ke sujud. Paham? Tapi takbir, membaca tidak Nabi? Baca. Takbir dengan lisan. Ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Syekh mengatakan, fihi masail, ada beberapa faedah di sini. Al-ula, istihbabu raf'il yadain 'inda takbiratil ihram wa 'inda ruku' wa ba'da ar-raf'i minhu. Jelas anjuran dalam hadis ini adalah mengangkat kedua tangan ya saat takbiratul ihram. Wa 'inda ruku', dan saat dia apa? Ruku'. Wa ba'da ar-raf'i minhu, dan saat dia bangkit dari ruku'. Berarti tiga apa? Tiga tempat. Ats-tsaniyah. Kemudian yang kedua, an yakuna ar-raf'u ila muqabil minkabain. Mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan apa? Sejajar dengan pundaknya. Dalam riwayat yang lain, sejajar dengan ujung telinganya. Taib. Sebagian orang enggak. Wah, ada yang berlebih-lebih. Wah, ada enggak? Mengangkat tangannya melebihi kepalanya. Kasihan yang di sampingnya. Taib. Sebagian orang mengangkat tangannya, ya, tidak sampai ke sininya, bahkan tidak sampai, asal aja. Dah. Ya, jadi dia sejajar boleh atau sejajar boleh. Bukan, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mentanbih, mengingatkan. Contoh Nabi adalah sejajar, diangkatnya sejajar. Atau sejajar telinganya, diperkirakan. Bukan lebih baik dia tinggalkan, kata Syekh Utsaimin. Karena tidak ada sunnahnya. Kayak apa? Nah, tidak ada sunnahnya. Kenapa dia lakukan itu? Imma dia mengikuti contoh Nabi, imma khalas dia tidak angkat tangannya. Karena mengangkat tangan dalam takbir ini hukumnya sunnah. Istihbab, sunnah. Ya. Imma dia lakukan sesuai contoh Nabi atau dia tidak lakukan. Daripada dia melakukan tapi menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsah, la yusra'u ar-raf'u fi sujud. Tidak disyariatkan, kata Syekh, dari hadis ini mengangkat kedua tangan ketika turun ke sujud. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dan ini dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau termasuk yang menguatkan hadis ini, bahwa di antara mengangkat tangan adalah ketika apa? Turun ke sujud. Tetapi tidak dilakukan menjadi seperti itu. Kadang-kadang boleh dilakukan. Sebagian ulama mengatakan riwayat tersebut
tidak kuat. Itu hadis dari Ibnu Zubair, hadis dari Wa'il bin Hujr dan Abi Hurairah. Lakinnaha kullaha la tanhad lil ihtijaj biha. Tetapi hadis-hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Qurratul Ainain bi raf'il yadain fi shalah. Al-Bukhari rahimahullah beliau tulis kitab khusus Juz'u raf'il yadain fi shalah. Kumpulan hadis-hadis tentang mengangkat tangan dalam salat. Dan di antara isyarat beliau, ketika turun ke sujud, hadis yang mengangkat tangan itu, adalah hadis yang tidak kuat, adami thubutiha. Kemudian selanjutnya dari hadis ini, dari hadis mengangkat tangan ini menunjukkan bahwa salat ini memiliki gerakan yang dengan gerakan tersebut mengingatkan kita untuk ingat dalam sholat. Untuk ingat dalam sholat. Karena sebagian orang tidak ingat kalau dia sedang sholat. Entah pikiran kemana, tayyib, sehingga tidak ingat. Bahkan dalam mengangkat tangan pun dia tidak ingat. Ini terjadi. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sahih, riwayat yang lain, mengangkat tangan adalah pada saat bangkit dari apa? Dari tahiyat yang pertama. Setelah 2 rakaat kita tahiyat, maka bangkit ke rakaat ketiganya adalah dianjurkan untuk mengangkat tangan kita sebagaimana pada saat kita takbiratul ihram tadi. Sehingga yang sahih adalah 4 kali tayyib di dalam mengangkat kedua tangan kita. Itu pada saat takbiratul ihram, pada saat kita ruku, pada saat kita bangkit ruku, dan pada saat kita bangkit ke rakaat ketiga. Pada saat rakaat ketiga. Ini yang masyhur di kalangan jumhur mayoritas para ulama. Kemudian selanjutnya hadis الثاني والثمانون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu." Kata Nabi, "Umirtu, aku diperintahkan." Siapa yang memerintahkan Nabi? Allah. Aku diperintahkan. Dalam riwayat yang lain, umirna, kami diperintahkan dalam salat itu an asjuda ala sab'ati a'dhum, untuk sujud di atas 7 apa? A'dhum, 7 tulang. Di atas 7 tulang. Wa asyara biyadihi ila anfih, qal alal jabhah. Yang pertama adalah di atas apa ini? Jidat dahinya. Dahi apa jidat? Sama. Baik. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa asyara biyadihi ila anfih. Ketika Nabi menyebut jabhah, jidat, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung. Artinya apa? Jidat dengan hidung itu adalah terhitung 1. Ya. Qala wal yadain. Kemudian kedua telapak tangan. Berarti sudah berapa? 3. War rukbataini, dan kedua lutut. Berarti sudah 5. Wa atrafil qadamain, dan ujung apa? Ujung kaki, ya, jari kaki tadi. Berarti berapa? 7. Ini sab'ati a'dhum, 7 tulang. Taib. Syekh mengatakan, al-ula, faedah dari hadis ini, wujubus sujud ala hadhil a'dha' sab'ah jami'aha lil amri bih. Perintah untuk sujud di atas 7 anggota badan tadi itu, 7 tulang tadi itu, semuanya. Tidak dikurangi. Sebagian orang sholat, sujud, kakinya diangkat. Diangkat 1 atau diangkat 2-duanya. Padahal dia mampu, bukan karena dia sakit. Ya. Berbeda ketika kita sedang sakit. Kita tidak bisa sujud di atas 7 tulangin tadi. Nah,
Atsaniyah, annal anfa tabi'un lil jabha, fala taqfi biduni. Kata Syekh, bahwa hidung itu termasuk daripada jidat kita, dahi kita. Maka tidak cukup kalau seorang sujud hanya dengan jidatnya tanpa apa? Tanpa hidungnya. Tanpa hidungnya. Ini sebagian orang meremehkan perkara hidung. Tidak. Bahkan Nabi jelas-jelas asyara ila anfi. Nabi mengisyaratkan ketika menyebut jidat termasuk di situ adalah hidungnya. Ya, termasuk di situ adalah hidungnya. Kemudian dalam hadis ini juga ya, perkara yang mungkin terkait dengan hadis ini, yang pertama, al-hikmah minas sujud ala hadhil a'dha. Apa hikmahnya? Adzan dulu. Taib, adzan dulu. Nanti setelah kita sebutkan hikmahnya. Taib, kita lanjutkan sedikit. Yang pertama tambahannya adalah berkaitan dengan al-hikmah minus sujud ala hadhil a'dha. Hikmah diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang tadi. Hikmahnya adalah supaya hamba itu di dalam salatnya benar-benar merendahkan diri ya kepada Allah tabaraka wa taala. Karena sujud 'alaiha idlalun laha lillahi rabbil alamin. Karena sujud yang dilakukan oleh hamba itulah bentuk kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala. Nah, tidak ada bedanya. Semua orang yang sholat tidak ada bedanya. Dia harus sujud. Tidak sujud, maka batal sholatnya. Taib, sujudnya berbeda-beda. Kalau dia sehat, maka dia sujud dengan meletakkan 7 tulangnya tadi, di atas 7 tulangnya. Kalau dia sakit, maka cukup dengan apa? Merendahkan bungkuk ya. Dan ini bagi mereka yang sakit. Tetapi semuanya adalah bentuk idlal. Merendahkan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala. Baik itu yang sholat adalah pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, semuanya sama, rata, semua sama. Sujud semuanya. Ini agar kita menghamba dan merendah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi pada saat itu meskipun kita bentuknya adalah merendah di hadapan Allah, tapi saat itu kita adalah hamba yang paling dekat dengan Allah. Maka dalam hadis, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bain rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru minad du'a. Kesempatan, kondisi seorang hamba ya sangat dekat dengan Allah itu pada saat dia sedang sujud. Kata Nabi, fa'akthiru minad du'a. Maka perbanyak kita untuk baca doa tadi. Orang zahir melihatnya, kita sedang sujud dan dalam hati kita merendah di hadapan Allah. Tetapi bagi Allah, kita sangat dekat dengan Allah. Berarti apa? Ketika kita semakin merendahkan diri di hadapan Allah, dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sholat kita, sujud kita, atau dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita berdoa, ya, dalam keadaan apapun, maka di situ kita paling dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, yambaghi 'alal musalli an yadhilla sajidan 'alal a'dha'i sab'ah. Orang yang sujud dia harus terus sujud di atas 7 tulang tersebut. La yarfa' qadamai. Dia tidak boleh mengangkat kedua kakinya. Au yadayhi, tidak boleh diangkat tangannya tanpa ada uzur. Ya, tanpa ada uzur. Illa li dharurah, kecuali ada darurat. Kita lagi sujud, ternyata gatal di punggung. Boleh angkat 1, boleh. Nah, tidak ada masalah karena ada darurat. Tapi hukum asalnya adalah wajib di atas 7 tulang tersebut. Kemudian yang ketiga, zahir al-hadis. Secara zahir hadis ini, la yajibu 'ala al-musalli kashfa syai'in min hadhil a'dha' law kana masturan. Zahir hadis ini, orang yang sujud dalam salat tidak perlu dia membuka sesuatu yang menutupi anggota sujudnya. Apa di antaranya? Antum pakai songgok atau pakai penutup, nanti kita sebutkan.
Atau antum ketika pakai apa? Kos kaki. Atau pakai kos tangan. Atau ini. Sarung kita, celana kita harus dilubangi. Enggak. Ya. Zahir hadis, na'am tidak. Seperti orang pakai kedua kos tangan ya, atau na'am kos kaki ya, dan semisalnya. Maka tetap dipakai, tidak dibuka. Kemudian sujudul musalli ala ha'il min ghairi a'dha'i sujud la yakhlu min ahwal. Ada keadaan seorang dalam sujud itu, yang pertama, an yakuna al-ha'il min a'dha'i sujud. Ketika dia sujud, dia menggunakan pembatas. Pembatas, tapi min a'dha'i sujud. Tapi pembatas itu dari anggota sujud. Contoh, seorang dia sujud. Ketika dia sujud, dia gunakan tangan dia. Untuk apa? Untuk apa nih? Ya ini apa? Ngelemei. Ya, sebagai alas ya untuk sujud. Ini tidak boleh. Ya. Qal law wada'a yadayhi aw rijlaihi ihdahuma 'ala al-ukhra. Atau tangannya ditaruh di atas kakinya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, an yakuna al-ha'il min ghairi a'dha'i sujud lakinnahu muttasil bil musalli. Ketika kita sujud, kita menggunakan pembatas apa tadi itu? Apa tadi? Apa namanya? Alas tadi, tayyib. Tapi bukan dari 7 anggota tadi, bukan 7 anggota tadi. Ya, tapi dia kepakai oleh kita. Contoh, kalau seorang sujud, dia pakai ghutroh. Pakai apa? Imamah, ghutroh. Apa? Pakai surban. Tayyib, atau dia pakai jubah besar. Tayyib. Atau dia pakai jaket seumpamanya. Apalah yang lebar luas. Maka ini ada 2 keadaan. Yang pertama, dia boleh ketika sujud tersebut menjadikan gutrohnya sebagai alas tadi. Taib. Ini kalau na'am ada uzur. Contoh kenapa? Panas ini. Ya, panas. Dan ya bukan sekarang, atau kita pas sholat telat di mana? Di luar seumpamanya. Ya. Maka gutroh tersebut boleh dijadikan alas kalau ada uzur. Nah ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan kunna nusalli ma'a Rasulillah fi syiddatil har. Kami pernah salat bersama Nabi. Saking panasnya itu. Ya. Qala fa idza lam yastati ahaduna an yumakkin jabhatahu minal ard. Saking panasnya di masjid Nabi dulu, bukan masjid Nabi sekarang. Masjid Nabi dulu pasir panas. Sampai-sampai kami tidak mampu untuk meletakkan dahi kami saking panasnya. Qala basata thawbah fasajada alaihi. Maka pakaiannya yang lebar tadi dibentangkan untuk apa? Untuk sujud. Alas sujud. Nah, boleh kalau dia pakai sorban juga boleh. Yang kedua, in kana bi ghairi udhrin. Taib. Kalau tanpa ada uzur, sudah jelas apa ini? Pakai karpet seumpamanya, atau sudah jelas dingin enggak ada masalah. Tapi kemudian surbannya ditaruh dibuat alas sujudnya, maka ini makruh. Mungkin makruh. Atau pakaiannya bentangkan di depannya, maka ini jadi makruh. Kemudian yang ketiga, keadaannya an yakunal ha'il munfasinan al musalli. Alas tersebut dia tidak dipakai. Tayyib, munfasil dari orang yang sholat. Tidak dipakai oleh orang sholat. Contoh, ketika kita sholat, bawa sajadah. Taib. Fawadha 'alal ardi. Ya sekarang ini sajadah bukan ya? Sajadah ini. Taib. Ya juz. Maka ini dibolehkan. Sajadah ini dibolehkan. Lau ja'a insan bis sajadah fawadha 'alal ardi ya juz. Boleh. Ya. Loh ini enggak kena nih ke tanah. Sama keramik juga kita enggak kena ke tanah. Ya, boleh. Lakin qala al-fuqaha yukrah an yakhussa bi jabhati bima yasjud alaih. Tetapi termasuk perkara yang dibenci oleh para fuqaha, para ulama, adalah seorang menggunakan sesuatu alas yang mengkhususkan untuk jidatnya saja.
Sekarang kan ada model sajadah jidat saja tuh. Ya enggak? Apa sajadah jidat? Atau kadang sebagian orang dipakai apa? Apa ini? Sapu tangan, dibentangkan sedih. Maka ini perkara yang dibenci oleh para ulama. Karena dia mengkhususkan, beda dengan sajadah tadi mulai dari kaki, tangan, kena semua. Ya, kena semuanya. Nah, kalau ini mengkhususkan jabahnya dengan alas saja. Kenapa hal itu termasuk yang dibenci, yang tidak disenangi oleh para ulama? Li'annahu yushbih fi'la Rafidhah fi salatihim. Karena ini menyerupai orang Syiah Rafidhah dalam salat mereka. Apa yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah? Mereka tidak akan sujud kecuali mereka menggunakan batu yang mereka sebut Karbala, turbah Karbala. Kata mereka ini tanah dari negeri Karbala. Ciri orang Syiah tidak akan sholat kecuali dia membawa batu lempengan seperti ini atau lebih kecil dari ini. Kemudian dia letakkan, kalau tidak ada orang dia letakkan terus terang. Kalau ada orang dia akan sembunyikan di bawah sajadah. Taqiyah. Kenapa? Karena nggak sah sholatnya kalau tidak menggunakan turbah Karbala. Itu dijual di mana-mana. Itu nanti bisa lihat kalau ada orang Syiah itu. Tapi kalau sajadahnya mengkhususkan jidat ya bukan Syiah, ya, tapi diingatkan. Ini perkara yang dibenci oleh para fuqaha tadi. Taib. Ada nggak orang sujud pakai tangannya? Ya mungkin saja. Itu tidak boleh tadi, tidak boleh demikian, ya. Karena dia min a'dha, termasuk dari anggota sujud. Taib. Wah, kata. Cukup insyaallah. Mungkin ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, dicukupkan. Fadhal. Gimana? Sahih? Ada? Lah, enggak ada dalilnya. Nanti yang ada malah yang satu lagi buat lagi, harus putar 3 kali. Ya enggak? Yang satu lagi enggak tahu. Nah, itu inovasi dan atifah, perasaan saja. Enggak boleh inovasi mereka. Ya. Salat sudah setelah takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, maka dia kemudian meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Dan besok kita bahas tentang itu. Kapan seorang mengangkat, kapan seorang dia mengucapkan takbir intiqal, ya, di mana dia meletakkan kedua tangannya, besok akan kita lihat. Karena sebagian orang, kita pernah ditegur, ada satu imam waktu itu di salah satu hotel di Jakarta, kebetulan Syekh Ibrahim di belakang jadi makmumnya pas. Kemudian dalam takbiratul intiqal itu memang bagi para masyayikh salah itu. Kalau dia sengaja itu membatalkan sholat, sehingga harus tepat. Makanya takbiratul intiqal itu berbarengan dengan gerakan sholat. Ya, ada perinciannya, kurang lebih 4 perincian. Di antaranya, ketika seorang hendak takbiratul intiqal, maka dibarengkan dengan gerakannya. Bukan dia takbir Allahu Akbar baru dia ruku. Enggak boleh. Ya, atau apa? Ruku dulu baru Allahu Akbar. Dia berbarengan. Ya, berbarengan. Ini namanya takbiratul intiqal. Karena kalau dia membaca Allahu Akbar baru ruku fi ghairi mahalli, bukan pada tempatnya. Atau dia ruku dulu baru intiqal ucapkan takbir, bukan pada tempatnya. Ya. Nah, tadi juga gerakan ini kayak mengeluarkan jurus ini, tak boleh. Ya hormat itu. lah. Jadi takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan tadi sejajar dengan pundak atau ujung telinga. Dan para ulama menyebutkan tidak boleh kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu apa lagi? Allahu Al-Azim, tidak boleh. Allahu A'zam, tidak boleh. Dan tidak boleh kecuali dengan lafaz Allah Akbar. Allah Maha Besar, tidak boleh. Allah yang paling besar, tidak boleh. Kan ada sempat ya di Indonesia, sholat pakai bahasa Indonesia. Biar lebih khusyuk katanya. Bukan lebih khusyuk namanya. Ya. Jadi sholat itu seperti kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni
Sholli, sholat kalian seperti aku sholat. Nah, kalau seandainya sholat kita berbeda dengan teman kita, tidak boleh langsung disalahkan. Karena tata cara sholat Nabi ada beberapa riwayat. Sehingga boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ya, kecuali kalau sudah benar tadi, seperti tadi sholatnya kayak tadi. Itu jelas salahnya. Tapi ada riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, cukup. Apa? Kalau ahsan, barakallahu. Kalau kita masbuk, tayyib, imam sudah selesai baca, contoh sudah selesai baca Al-Fatihah, tayyib. Pada saat itu, sebagian ulama katakan tidak dianjurkan. Segera dia takbiratul ihram, kemudian cukup membaca Al-Fatihah saja. Tayyib, ketika antum masih mendapati waktu kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Tapi ketika antum mendapati imam sedang ruku, tayyib, maka tidak Al-Fatihah, tidak istiftah. Cukup antum takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal. Ya, kapan takbiratul ihramnya ketika kita dapat imam? Ya, kita berdiri. Baru takbiratul ihram. Baik kita mengangkat tangan atau tidak ada masalah. Karena angkat tangan itu hukumnya sunnah. Ya, ketika antum dapat imam sedang ruku, kemudian antum sejajar dengan shaf para jamaah, kemudian antum bilang Allahu Akbar. Meskipun tangan antum diam, tidak ada masalah. Yang penting apa ini? Ini rukunnya. Allahu Akbar sambil berdiri. Setelah itu baru takbir intiqal. Allahu Akbar. Tidak boleh kemudian datang Allahu Akbar. Takbir apa? Bukan takbiratul ihram namanya. Ya, dan itu sebagian kesalahan orang karena buru-buru untuk mendapatkan apa? Rakaat, itu tidak dibolehkan. Takbiratul ihram, kemudian setelah itu takbiratul intiqal. Dan tidak perlu ketika antum takbiratul ihram, Allahu Akbar, antum harus gini dulu, tidak perlu. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Kalau antum merasa, anak kalau sampai soft itu udah ketinggalan tuh. Ya kan, antum punya perasaan, masjid agak jauh kan. Kayaknya ketinggalan nih. Silakan antum takbir di belakang soft. Masih mendapati ruku, antum jalan sambil ruku. Tidak ada masalah. Seperti contohkan Abi Bakrah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau memang antum mau, tapi tidak menimbulkan fitnah di masyarakat tuh ngapain? Nah, karena masyarakat tidak mungkin sebagian belum paham. Tapi hal itu dilakukan para sahabat. Bahkan disebutkan minas sunnah, termasuk dari sunnah. Artinya, dibolehkan. Ya, takbiratul ihram meskipun kita di belakang shaf untuk mendapatkan apa tadi? Ruku atau satu rakaat tadi. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Sahih tadi. Ya, tentang istiftah tadi. Ketika sudah kita telat, maka cukup membaca apa? Al-Fatihah. Istiftah sunnah dan cukup di awal saja tadi. Cukup di awal saja tadi. Kalau ada kesempatan, tidak bisa, kita udah telat sudah. Ya, seperti itu. Ini siapa? Antum dulu. Saya, fadhal. Nah. Ayat basmalahnya wajib apa bukan? Tayyib. Ulama berbeda pendapat tadi. Ya, kita tidak sebutkan karena memang terjadi perbedaan pendapat apakah basmalah termasuk daripada surat Al-Fatihah atau tidak. Kan Nabi nyebutkan ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang ya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Oke. Sekarang apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan basmalah termasuk Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Paham? Ini terjadi perselisihan di antara ulama. Taib, kalau kita pilih pendapat, basmalah termasuk Al-Fatihah. Oke. Perbedaan pendapat lagi. Apakah kalau termasuk Al-Fatihah wajib dibaca jahriyah atau disirkan? Ya. Jika sekarang pertanyaannya imam tersebut meyakini basmalah itu termasuk Al-Fatihah, dia meyakini ini berarti dia meninggalkan, dia sujud sahwi. Kalau dia lupa. Taib. Tapi kalau seandainya dia meyakini bukan dari
Bukan dari apa? Al-Fatihah, kalau sudah ada masalah. Nah, kita yakinlah ini termasuk dari Al-Fatihah. Tapi perbedaannya adalah apakah dijaharkan atau tidak tadi. Nah, pendapat yang kuat, kita tidak menjaharkan. Ibnu Taimiyah, kalau tidak salah, menyebutkan, kalau seandainya antum jaharkan pun tidak masalah. Salat antum sah. Tetapi apa? Menyelisih sunnah. Sekarang kita jadi imam di tempat orang yang bermadzhab Syafi'iyah. Yang mereka menjaharkan basmalahnya. Tayyib. Antum bisa dengan apa? Pendapat antum. Karena antum sebagai imam. Tidak perlu apa? Menjaharkan basmalah. Sah. Mereka sholatnya juga sah. Meskipun mereka meyakini wajibnya jahar. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau antum, ya biar tidak terjadi keributan, seumpamanya. Ya, kemudian antum jaharkan bismillah antum. Maka tidak mengapa. Sah juga. Paham maksudnya ya? Nah kadang sebagian orang kalau sudah enggak jahar basmalahnya, Wahabi ini imamnya. Ya, ya enggak? Jadi mudah sekali. Udah enggak jahar, Wahabi ini dah. Nah. Kenapa enggak disebut mazhab Nabi ini? Enggak. Ya, paham maksudnya ya? Ya, betul. Nah, boleh, tidak ada masalah. Banyak pilihannya. Ya, nanti bisa dicek di kitab sifat salat Nabi atau yang lain seperti salawat kepada Nabi juga banyak sighahnya, banyak lafadznya. Boleh. Ada orang bilang, "Kenapa repot?" Enggak ada yang repot. Yang penting kan orang itu sholat. Yang salah itu yang enggak sholat. Oh, enggak bisa. Tidak semua orang sholat dia benar. Tidak semua orang yang sholat dia apa? Diterima sholatnya. Jadi itu subhat sebagian orang. Udahlah, enggak usah ngeributin masalah ini. Yang penting dia sholat. Yang salah itu yang enggak sholat. Oh, enggak juga. Ya, karena sholat itu ada aturannya. Untuk apa dia bangkit, rukuk, sujud, ya, kemudian tidak mengikuti aturannya, sia-sia, malah rugi dia. Dan sebagian orang seperti itu. Alasannya biar tidak terjadi banyak ini keributan. Ya enggak. Kita ingin menjelaskan bahwa ini contoh Nabi SAW. Ya, makanya ketika keluar kitab Syekh Al-Albani, Sifatu Salatin Nabi minat takbiri ila taslim ka'annaka ra'aita. Atau kama dzakara Syekh Al-Albani. Tata cara salat Nabi dari takbir sampai salam seakan-akan kau melihat Nabi. Kemudian beliau bawakan hadisnya, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Keluar kitab itu seakan-akan kumbulah. Kumbulah itu kayak apa? Bom. Bom yang meledak di tengah-tengah orang-orang yang taksub kepada mazhab. Oh enggak, mazhab ana dalam salat ini Syafi'i. Mazhab ana Hanafi. Mazhab ana. Antum kalau salat di belakangnya orang-orang Hanafi, ya enggak? Kemudian imam baca waladhdallin, antum kencing amin, bisa dipukul orang itu. Nggak boleh baca itu. Ya enggak? Orang-orang Maliki, Allahu Akbar, udah gini aja. Ya kan? Nah, ketika keluar buku Syekh Al-Albani, kumbulah seperti sebuah bom yang meledak. Sehingga orang-orang mutasib, fanatik kepada mazhab tadi merasa terbantah bahwa ini sholat Nabi, ini sholat Nabi. Makanya setiap gerakan sholat Syekh Al-Albani bawakan hadisnya. Setiap gerakan sholat Syekh Al-Albani bawakan hadisnya. Dan bisa pilih gerakan yang ini, gerakan yang ini. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Cukup? Silakan. Nah. Antum masbuk. Lah. Antum masbuk nih, sholat maghrib kan? 3 rakaat. Antum datang, imam sudah rakaat kedua. Berarti telat berapa? Telat 1 rakaat. Imam salam, antum bangkit ke atas. Itu namanya takbir intiqal. Untuk apa? Menyempurnakan yang tertinggal 1 rakaat tadi. Kapan takbiratul ihram antum? Tadi. Awal antum masuk bersama imam, itulah takbiratul ihram antum. Paham ya? Makanya tadi disebut takbiratul ihram adalah takbir yang pertama kali antum ucapkan. Adapun imam salam, kemudian antum melanjutkan takbir intiqal. Ya, berpindah untuk menyempurnakan salat antum. Nah, apakah salat antum yang telat tadi, 1 rakaat tambahan tadi itu terhitung ya dengan membaca
setelah Al-Fatihah membaca tambahan surat atau tidak? Tidak. Karena itu hitungnya adalah rakaat yang ketiga bagi antum. Paham maksudnya? Maka cukup Al-Fatihah saja. Ya, begitu ya. Insyaallah. Cukup? Insyaallah. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi terkait dengan sifat salat ini sehingga kita bisa mempelajarinya dan bisa berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.